Sebuah jembatan gantung yang berdiri di atas bendungan yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Jembatan ini pernah putus dan menewaskan sepasang kekasih yang ternyata kisah cinta mereka tidak direstui oleh orang tua mereka berdua, karena mereka berdua berbeda kasta. Banyak cerita yang beredar di masyarakat bahwa mereka sengaja bunuh diri, karena dari sekian banyak korban hanya mereka berdua yang meninggal dunia. Jembatan ini memang dahulunya merupakan primadona wisata. Banyak masyarakat yang berkunjung, terutama saat hari-hari libur besar. Peristiwa jembatan gantung ini putus terjadi saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, karena jembatan tidak mampu menahan beban yang berlebihan akibat pengunjung yang padat. Sejak kematian sepasang kekasih ini, jembatan gantung itu menjadi angker. Banyak masyarakat yang mengatakan pernah melihat hantu sepasang kekasih ini. Mereka terkadang muncul di tengah jembatan dengan sosok yang menyeramkan, yaitu dengan wajah yang hancur, mirip seperti wajah korban saat meninggal dunia, yang wajah mereka hancur akibat terbentur bebatuan di dasar sungai. Banyak juga pengunjung yang mengalami kesurupan karena dirasuki arwah sepasang sejoli ini. Lambat laun jembatan gantung ini semakin jarang dikunjungi, sehingga menambah keangkeran tempat ini. Kejadian horor pernah dialami oleh Mardi, sang penjaga bendungan. Malam itu sedang turun hujan yang cukup deras. Sebagai penjaga bendungan, dia harus segera membuka pintu air untuk mengantisipasi bendungan agar tidak jebol. Dia sebenarnya berjaga bersama Iwan malam itu. Iwan pun menawarkan untuk membuka pintu air berdua, namun Mardi menolaknya dan dia bisa melakukannya sendirian. Serius kamu berani sendiri, Ri? Beranilah, cuma sebentar juga. Sudah, kamu ngopi saja di pos. Tapi hujannya deras loh. Ada mantel juga kok. Kamu nggak takut ketemu hantu? Alah, itu cuma tahayul. Mana ada hantu di dunia ini? Ya sudahlah, hati-hati ya. Oke. Mardi berjalan dengan senternya di tengah guyuran hujan yang semakin deras, yang disertai dengan badai yang cukup kencang. Terpaan angin membuat jembatan gantung berayun kencang. Mardi berjalan dengan sangat hati-hati sambil berpegangan dengan pagar jembatan. Setibanya di pintu air, Mardi langsung membuka bendungan. Selesai melaksanakan tugasnya, Mardi pun bergegas pulang. Tentu dia tidak ingin berlama-lama di sana, di tempat yang terkenal dengan keangkerannya. Kembalilah Mardi menyeberang melewati jembatan gantung itu.
Setibanya di tengah jembatan, langkah Mardi terhenti. Ia seperti mendengar wanita yang sedang menangis. Suara itu didengarnya dari arah belakang. Jangan ganggu aku, Neng. Aku cuman tugas, Neng. Tangisan itu masih terdengar. Semakin lama, suara itu semakin jelas terdengar. Seakan-akan suara itu semakin mendekat ke telinga Mardi. Mardi semakin ketakutan. Tangan kakinya semakin gemetar. Ia terduduk lemas. Ayunan jembatan yang kencang membuat Mardi terus berpegang erat dengan pagar jembatan sambil menunduk ketakutan. Mata Mardi terpejam. Ia tidak berani menoleh kemanapun. Tiba-tiba tangisan itu berhenti. Mardi pun perlahan memberanikan diri membuka matanya. Diraihnya senter yang tergantung di tangannya. Ia mencoba berdiri dengan sekuat tenaga. Jembatan yang licin semakin membuat Mardi kepayahan untuk berdiri. Tiba-tiba suara tangisan itu kembali terdengar. Mardi membaca doa sebisanya. Ia mencoba mengumpulkan keberaniannya. Ditolehnya ke belakang. Mardi melihat sesosok wanita berambut panjang dengan mata melotot dan wajah yang hancur penuh darah. Astagfirullah. Tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa. Dengan sekuat tenaga, Mardi berlari. Dan Mardi terpeleset. Jembatan masih kencang berayun. Tubuh Mardi terhempas ke lantai jembatan. Jembatan yang berayun membuat tubuh Mardi merosot ke sisi jembatan. Kedua kaki Mardi masuk ke sela-sela pagar jembatan. Badan Mardi pun ikut terseret keluar dari jembatan gantung. Dengan sekuat tenaga, Mardi meraih tiang pagar jembatan. Setengah dari tubuhnya sudah tergantung di luar jembatan. Dengan tenaga yang tersisa, Mardi berusaha menarik badannya ke dalam jembatan. Jembatan itu terus berayun kencang. Mardi masih terus berjuang keluar dari lubang pagar jembatan itu. Dengan sekuat tenaga, dia terus menarik badannya naik ke atas jembatan.
Lantai jembatan yang terbuat dari pelat baja membuat Mardi semakin sulit mendapatkan pegangan. Hanya tiang pagar jembatan yang dipeluknya menjadi harapan satu-satunya dia untuk menyelamatkan diri. Air sungai yang semakin meluap membuat Mardi semakin ketakutan. Suara dentuman air yang jatuh dari bendungan, hujan badai, kilat, dan gurun membuat semuanya semakin kacau. Mardi berusaha mengangkat kakinya dan meraih sisi jembatan. Ayunan jembatan membuatnya semakin sulit. Akhirnya usaha Mardi berhasil. Lututnya dapat dinaikkan ke atas jembatan. Namun sial, mantel yang menutupi kepalanya tersangkut pagar jembatan. Ia hampir menangis karena kelelahan. Diraihnya mantel, kemudian ia tarik sekuat tenaga. Suara tangisan kembali terdengar, namun Mardi tak menghiraukannya. Ia dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya terus berusaha mengangkat tubuhnya ke atas jembatan. Akhirnya Mardi bisa naik ke atas jembatan. Kemudian ia berbaring dan memeluk tiang pagar jembatan. Ayunan jembatan masih terasa kencang. Suara tangisan itu masih terdengar. Mardi berusaha bangkit dan berdiri. Masa aku kalah sama makhluk yang lebih rendah dari aku? Mardi pun berdiri dan berteriak, Ayo lawan aku. Mardi mengarahkan senternya ke arah suara tadi. Namun tidak lagi ditemuinya sosok wanita menyeramkan yang tadi dia lihat. Ternyata kamu takut. Kamilah manusia paling mulia. Kau hanya makhluk rendahan. Mardi pun berbalik hendak pulang. Dan sosok wanita dengan raut wajah penuh darah itu berdiri tepat di hadapannya. Tentu Mardi terkejut dan terjatuh. Namun kali ini Mardi sudah membulatkan tekadnya untuk tidak takut. Mardi bangkit dan didatanginya sosok tadi. Namun bayangan sosok itu menjauhi Mardi. Semakin didekati, semakin menjauh. Mardi mencoba mengejarnya sambil merayap di pagar jembatan. Dan bayangan itu semakin jauh dan kemudian menghilang. Tanpa disadari Mardi, ia telah sampai di ujung jembatan. Mardi pun bersyukur. Kemudian dia bergegas kembali ke pos. Hampir mati aku, Wan. Duh, kenapa? Aku kepleset di tengah jembatan. Kok bisa? Entah, jembatannya licin. Kayaknya aku keseleo, Wan. Besok gantian kamu ya, buka pintu airnya. Siap. Mardi pun meninggalkan Iwan dengan penuh senyuman.